KBR Prime, podcast for curious mind. Itulah mengapa faktanya dalam sejarah orang-orang yang pelaku kejahatan yang kriminal tingkat tinggi itu kan sebenarnya orang-orang pintar. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita, dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR. Selamat datang di podcast Sains Sekitar Kita. Saya Naomi Liandra ditemani Lutfi Zulfikar dari The Conversation Indonesia. Podcast ini bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, juga platform mendengarkan podcast lainnya. Nah, episode kali ini yang pasti bikin penasaran dan juga gregetan. Apa itu, Lutfi? Halo Naomi. Hai. Pada episode kali ini kita akan berkelana ke dalam otak koruptor. Wow. Wah, korupsi ya. Ini memang masalah yang gawat banget sih di negeri ini. Kasusnya banyak, diangkat di media, diomongin di warung kopi, terus yang ditangkap juga banyak. Tapi ya tetap aja persoalan ini memang bisa dibilang sangat menggurita. Korupsi kecil-kecilan ada banyak banget kan ya di tengah kita juga. Dan jangan-jangan nih kita juga ikut ngelakuin tanpa kita sadarin. Dan kita bahkan juga nggak nganggap itu sebagai suatu korupsi, yang lebih parahnya seperti itu. Semacam dimaklumi gitu, padahal ya jangan dong ya. Jadi ya kenapa ya sebetulnya orang itu melakukan korupsi? Apakah ada yang salah dengan otak mereka sampai mereka itu melakukan korupsi? Ya inilah yang akan kita angkat di episode kali ini ya Naomi ya. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu ke Naomi. Kamu merasa pernah melakukan korupsi apa enggak? Kalau aku pernah sih melakukan korupsi kecil-kecilan itu, contohnya aja korupsi waktu. Kalau aku sih paling waktu misalnya SMP atau SMA, waktu ujian, terus bagi-bagi jawaban sama teman-teman. Wow, si baik hati. Iya, itu korupsi tapi menurutku bukan korupsi yang salah. Okay. Ya nggak tahu ding. Tapi kenapa sih sebetulnya kita tuh melakukan itu, padahal kita udah tahu sebenarnya itu bagian dari korupsi gitu kan. Dan kita semestinya kan sepakat ya kalau korupsi itu nggak ada yang benar, alias korupsi itu jahat. Bisa dibilang kayak gitu sih. Kalau misalnya di Indonesia kita juga bisa lihat ke sistem pemerintahan, sistem politik kita kan memang didesain itu kayak banyak dalam tanda kutip kayak veto player gitu. Ada eksekutif, ada parlemen, pembagiannya pun banyak, ada sistem multipartai dan lain-lain. Dan justru padahal itu harusnya menawarkan banyak perspektif sebagai checks and balances, tapi justru di era sekarang tuh apalagi di Indonesia membuat banyak kebijakan jadi tersendat. Misalnya kayak kasus IKTP atau kasus Wisma Atlet, dan jadi atmosfer yang mudah banget untuk orang itu kayak jadi harus korupsi gara-gara itu, justru malah counterproduktif dari desain awalnya. Nah, riset dari tamu kita yang satu ini menemukan bahwa selain masalah sistemik, korupsi itu juga banyak dipicu oleh faktor budaya gitu. Berdasarkan eksperimen beliau, misalnya kalau orang Indonesia itu mau diajak curang atau korupsi, itu lebih sering kalau misalnya rame-rame, jadi dengan semangat gotong royong gitu. Sementara kalau misalnya katakanlah orang Amerika, motivasi utamanya itu adalah kompetisi, jadi curangnya sendiri-sendiri. Oh, iya sih benar juga ya. Biasanya kalau dulu itu misalnya pas lagi sekolah gitu kan, kayak waktu itu si Luffy bilang, contek-contekan tuh pasti kompak-kompakan dulu kan sama teman-temannya, nggak mungkin mereka itu sendiri-sendiri. Iya kan? Nah, di episode kali ini saya sempat ngobrol dengan peneliti yang tadi itu. Dia peneliti Indonesia, melakukan banyak penelitian tentang otak dan korupsi. Namanya adalah Dr. Galang Lutfianto. Saya Galang Lutfianto. Saat ini saya adalah dosen Fakultas Psikologi UGM dan juga sebagai kepala di Laboratorium Mind, Brain and Behavior di Fakultas Psikologi UGM juga. Saya juga mendalami ke arah ilmu neuroscience. Jadi percabangan ilmu antara psikologi dan biologi dan kedokteran yang mempelajari bagaimana mekanisme neural terhadap perilaku manusia-manusia yang spesifik. Dr. Galang ini baru aja datang ke Indonesia sekitar Februari 2020, awal tahun ini ya. Dia baru saja nyelesain tugasnya sebagai visiting scholar di program Fulbright di New York University dan juga Harvard University di bagian Department of Neurology. Tapi menurut saya yang paling menarik untuk ditanya kepada setiap peneliti itu adalah kenapa? Misalnya untuk Dr. Galang nih, kenapa sih dia tuh tertarik untuk mempelajari soal perilaku manusia lewat percabangan ilmu psikologi dan biologi? Ini kan sebenarnya rumit ya. Jadi, Dr. Galang ini punya satu momen khusus waktu dia masih zaman-zaman kuliah ya.
kuliah 1. Ini kayak semacam aha momennya gitu. Aha moment ketika akhirnya memutuskan, oh I wanna learn about the human brain gitu. Oke, jadi satu hal yang membuat saya tertarik untuk mempelajari tentang otak adalah ketika saya baca sebuah ulasan, salah satunya membahas tentang salah seorang seniman, Leonardo da Vinci, yang dia ketika menggambar lukisan The Vitruvian Man, itu kan dia prosesnya adalah dia membedah tubuh-tubuh mayat ya, dan kemudian salah satu temuannya adalah dia menemukan bahwa ketika manusia dibedah itu tahun abad ke-15 itu benar-benar saat itu bahkan membedah tubuh mayat itu nggak diperbolehkan gitu ya. Dia menemukan bahwa ternyata saraf manusia itu semua berpusat pada satu organ yang hanya beratnya 3 pound, dan itu adalah otak. Nah, itu yang membuat kemudian saya merasa, loh, ternyata perilaku manusia yang sangat kompleks itu berpusat di otak. Udah gak sabar nih, jadi gimana sebetulnya isi otak para koruptor? Oke, tapi bentar, sebelum itu supaya dapat sense lebih bagus lagi tentang risetnya Pak Galang ini, aku mau jelasin suatu konsep dulu nih yang sangat erat kaitannya dengan penelitian beliau dan budaya korupsi. Namanya adalah teori dimensi budaya atau cultural dimensions theory. Ini adalah teori yang pertama kali dicetuskan oleh psikolog sosial orang Belanda dan dulu orang IBM, namanya Gert Hofstede. Jadi in a nutshell, dalam bahasa yang sangat sederhana, dia itu memformulasikan bagaimana budaya-budaya di dunia ini tuh bisa direfleksikan, dan itu berdasarkan 6 dimensi kalau bahasa dia, atau 6 spektrum gitu. Nah, salah satunya itu adalah spektrum individualisme, kolektivisme gitu. Jadi bayangin aja kayak skor dari 0 sampai 100 gitu ya. Kalau misalnya untuk dimensi ini, kalau misalnya nilai 100 itu bahwa budaya tersebut itu sangat menjunjung tinggi individualisme kayak gitu. Sementara kalau 0 itu sangat menjunjung tinggi kolektivisme atau lebih mementingkan gotong royong, semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan seterusnya kayak gitu. Oke, lalu dari soal budaya korupsi, kita mau tarik ke data yang ada soal korupsinya ini ya. Kan ada nih yang namanya Corruption Perception Index dari Transparency International. Nah, ini adalah indeks untuk ngelihat peringkat seberapa korupnya sektor publik suatu negara. Ini memang ranking yang sering kali dikutip untuk urusan korupsi ya. Dan kalau misalnya kita lihat rankingnya, itu kita bisa lihat ada pola kali ya, bahwa semakin tinggi nilai bebas korupsinya, itu semakin tinggi kecenderungan level individualismenya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kita lihat negara top 10 di papan atas indeks tersebut, yang artinya kayak persepsinya korupsinya paling rendah lah. 9 dari 10 di antara negara-negara itu punya nilai individualisme yang cukup tinggi, semuanya di atas 60 gitu. Sebagai bayangan, Indonesia sendiri skor individualismenya itu cuma 14 gitu. Okay. Nah, jadi bisa jadi ada dugaan bahwa masyarakat yang individualismenya rendah, atau dalam hal ini kolektivismenya tinggi, lebih rawan untuk melakukan korupsi di sektor publik secara ramai gitu. Sementara negara dengan individualisme tinggi itu mungkin pola korupsinya itu cuma pribadi atau istilahnya terlokalisasi gitu. Wah, cocok nih ya sama Indonesia. Tapi berangkat dari latar belakang itu sendiri, Dr. Galang ini kan ngelakuin riset ya untuk ngelihat gimana dimensi kultural ini bisa mempengaruhi motivasi atau ya pola korupsi. Nah, riset pertama dilakukan di Indonesia, terus yang kedua di Amerika Serikat. Ya, benar banget. Jadi in a nutshell, gini nih cara kerja eksperimen beliau gitu. Jadi misalnya beliau tuh mengumpulkan beberapa orang masuk ke dalam suatu lab gitu ya. Kemudian orang-orang itu istilahnya kayak dibagi menjadi ke dalam beberapa bilik gitu ya. Terus ke dalam masing-masing bilik itu partisipan itu harus roll dadu, yang mengkocok dadu. Habis itu nilainya diinput ke dalam komputer. Nah, setiap partisipan itu ketika input komputer hasilnya bisa live gitu, dilihat barengan di dalam suatu screen kayak gitu. Nah, settingnya tuh kurang lebih kayak gitu. Tapi yang membuat ini menarik ini adalah aturan mainnya. Jadi gimana dapat rewardnya, aturan main, kalau misalnya dadunya makin tinggi artinya apa, dan seterusnya. Beliau membagi eksperimen ini ke dalam 2 senario. Senario yang pertama itu adalah skenario kolaborasi. Jadi antara peserta eksperimen itu saling istilahnya CS-an gitu ya, untuk sama-sama dapat duit. Jadi berkolaborasi bareng itu artinya adalah ketika mereka
mengumpulkan uang yang tinggi, mereka akan dikasih, masing-masing akan dikasih reward. Itu adalah termasuk penyusupnya tadi ya? Penyusupnya iya, tapi duitnya dikembalikan. Jadi contoh misalkan partisipan itu ngaku angkanya dadunya 2, terus dia juga ngaku angka dadunya 2, masing-masing dapat $2. Jadi ada kesamaan, sehingga itu bekerjanya, kolaborasinya di situ. Apakah Anda mau untuk memanipulasi informasi hanya untuk menyamakan dengan si angka dadu si. Nah, yang kedua itu adalah skenario kompetisi. Artinya peserta eksperimen ini gede-gedean skor supaya bisa menang uangnya sendiri gitu. Jadi kayak winner takes all. Nah, yang skenario kompetisi kita tandingkan mana yang lebih tinggi antara si partisipan atau si counterpart. Nah, itu adalah skenario kompetisi. Nah, ternyata di Amerika itu kompetisi yang tadi tandingkan tuh maksudnya gimana? Jadi berapa skor yang dikumpulkan? Oh, jadi winner takes all berarti. The winner takes it all. Ya, benar. Yang paling tinggi hanya dia. Contoh misalkan yang paling tinggi adalah partisipan, ya duitnya diambil si partisipan. Maksudnya dua-duanya dapat. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan oh ternyata loh, contoh misal loh panennya udah tinggi ya, padahal misalkan dia kasih 6 gitu, terus dia partisipannya lempar dadu cuma 2 nih. Oh, kalau 2 aku nggak menang nih, harus aku bilangnya 6. Wah, lucu juga eksperimennya. Terus itu gimana hasilnya? Apa bedanya respon partisipan yang di Indonesia sama yang di Amerika itu gimana tuh? Nah, ternyata hasilnya adalah partisipan Indonesia itu lebih banyak curang waktu senario kolaborasi. Sementara partisipan Amerika cenderung lebih curang ketika senario kompetisi. Kalau dalam kata-katanya Dr. Galang seperti ini nih. Dan ini satu hal yang unik ditemukan di Indonesia, bahwa ternyata dari 2 jenis relasi sosial, yaitu kompetisi dan kolaborasi, ternyata hanya kolaborasi yang menyebabkan orang itu cheating di Indonesia. Karena mungkin itu berhubungan dengan nilai budaya Indonesia kan kolektivistik ya. Nah, padahal literatur terdahulu menyebutkan bahwa justru kompetisi yang membuat orang itu cheating. Jadi orang itu cheating, bahkan itu juga across spesies ya. Jadi hewan pun juga menunjukkan kecurangan ketika dia harus berkompetisi dengan teman-temannya, misalkan berebut makanan, berebut teritori, itu kan kompetisi. Tapi data di tempat kami menunjukkan bahwa orang Indonesia itu justru tidak tergoda dengan kompetisi, justru kolaborasi. Kita melihat bahwa ternyata penyebab cheating itu sangat cultural specific. Jadi penelitian saya di Amerika menunjukkan bahwa ini orang-orang di Amerika kan memiliki budaya yang berbeda. Mereka kan lebih individualistik. Jadi bertolak belakang dengan budaya di Indonesia yang kolektivistik. Di sana justru kompetisi yang menyebabkan cheating. Kolaborasi tidak menyebabkan cheating. Banget gak sih ini orang Indonesia kan emang guyup banget gitu ya. Bahkan ada pepatah mangan orang mangan asal kumpul. Nah, jangan-jangan itu ada pengaruh pepatah ini juga kali ya, makanya korupsinya barengan gitu. Yeah, that's a really interesting thought, Naomi. Okay. Kemarin kebetulan aku juga tanya begini ke Dr. Galang. Aku tanya kok bisa gitu ya? Gimana sih budaya itu kok bisa mempengaruhi kecenderungan orang untuk korupsi gitu? Kan kita memang dikondisikan untuk kolektivistik. Misalkan di desa ada gotong royong, ada arisan, itu nggak ada di luar negeri. Maksudnya di Amerika gotong royong, orang saya sama tetangga sebelah saya aja saya nggak tahu namanya siapa gitu ya. Nilai-nilai di Indonesia itu kolektivistik karena memang banyak sekali ritual-ritual ya, dan mungkin nilai-nilai yang diajarkan sejak sekolah gitu ya, sejak di bangku pendidikan formal maupun non formal, itu yang memang membuat kita menjadi orang yang harus ikut dengan norma sosial yang ada, harus conformity gitu ya. Nah, sedangkan nanti bisa dihukum dengan di-exclude atau ada social punishment ketika kemudian mereka tidak kolektif. Dan ada data yang menunjukkan di penelitian saya bahwa justru ketika orang-orang ini menunjukkan performance yang lebih tinggi daripada teman-temannya, dia akan dipanis secara sosial. Jadi dan itu adalah satu hal yang
kalau orang-orang misalnya orang itu lebih outstanding ketimbang orang lain, kalau di budaya individualistik itu nggak masalah. Menarik ya, tadi budaya Dokter Galang bilang itu harus conformity, dan kalau enggak ada social punishment sendiri. Jadi korupsinya itu juga mesti konformita alias barengan sama yang lain-lain juga gitu kan. Kalau enggak korupsi barengan, jadi ada social punishment gitu. Ih, astaga. Padahal kan ya kalau ada banyak orang yang korupsi berbarengan, berarti kan jadi sistemik tuh, yang artinya makin sulit diberantas. Mau speak up karena kata hati bicara lain, nanti malah dihukum sama yang lain juga. Riset dari Dr. Galang ini ternyata tidak hanya menyoroti satu hal tadi itu ya, kayak perbedaan kultural antara Indonesia dan Amerika juga, tapi beliau juga menyoroti soal bagian otak mana sih yang paling bertanggung jawab terhadap korupsi. Beliau juga tanya pertanyaan itu di eksperimen beliau. Karena waktu ngelakuin eksperimen ini, otak partisipan itu juga sekaligus dimonitor gitu. Dan hasil atau jawaban yang Dr. Galang ini temukan adalah, sabar ya, tapi kita break dulu. Sains Sekitar Kita bisa Anda dengarkan di KBR Prime, Spotify, iTunes, dan platform podcast lainnya. We are back. Anda masih mendengarkan podcast Sains Sekitar Kita kerjasama di Conversation Indonesia dan KBR. Podcast ini bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, juga platform mendengarkan podcast lainnya. Kita masih ngulik soal apa sih di balik otak para koruptor bersama dengan Dr. Galang Lutfianto, Kepala Laboratorium Mind, Brain, and Behavior di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kita tadi sampai di bagian yang cukup seru ya. Di bagian sebelumnya kan kita bahas soal bagaimana kultur itu ikut berpengaruh terhadap pola korupsi ya. Nah, beda di Indonesia, beda juga di negara yang individualisme tinggi kayak misalnya Amerika. Nah, kesimpulan dari risetnya Dr. Galang Lutfianto ini adalah bahwa orang Indonesia itu cenderung lebih senang korupsi itu kalau misalnya dalam semangat gotong royong. Bareng-bareng. Yep. Riset Dr. Galang ini juga mencari tahu bagian otak mana yang paling berperan dalam melakukan korupsi. Jadi, dan kemudian yang kedua, kita mencoba untuk menstimulasi bagian-bagian otak ya. Jadi kami juga menemukan bahwa ternyata bagian otak yang bertanggung jawab terhadap perilaku cheating itu adalah bagian otak yang tumpang tindih dengan bagian otak yang bertanggung jawab terhadap kecerdasan. Jadi dengan kata lain tuh bagian otak yang membuat orang cheating itu hampir sama dengan bagian otak dengan yang mengatur kecerdasan. Jadi bagian otak yang distimulasi adalah dorsolateral prefrontal cortex. Jadi prefrontal cortex itu bagian berpikir manusia. Lalu semakin cerdas seseorang berarti semakin berpotensi korupsi gitu ya? Well, interpretasinya Dr. Galang seperti itu sih. So ada kecenderungan bahwa perilaku korupsi itu berkorelasi dengan tingkat kecerdasan yang tinggi gitu. No. Itulah mengapa faktanya dalam sejarah orang-orang yang pelaku kejahatan yang kriminal tingkat tinggi itu kan sebenarnya orang-orang pintar gitu ya. Kita kan tahu juga nih kalau ada otak kanan dan otak kiri ya. Otak kanan lebih banyak soal kreativitas, sementara otak kiri soal kecerdasan, systemic and logical thinking gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang curang itu atau melakukan korupsi, berarti itu menurut Naomi termasuk kreativitas tinggi atau logical thinking yang tinggi ya? Logical tingkat tingginya yang pertama, yang kedua baru kreativitas. Karena kecurangan itu kan juga bisa hasil dari proses berpikir bebas yang sangat sistematis sehingga kecurangannya tidak terungkap gitu. Nah ini nih yang akan diteliti selanjutnya oleh Dr. Galang gitu, kayak bagian mana dari dorsolateral prefrontal cortex itu yang bisa pembagian kanan dan kirinya itu yang lebih berpengaruh. Ini cukup riset yang akan cukup menarik di masa depan ini. Nah, yang lumayan sering juga terjadi di Indonesia ini adalah orang itu kelihatannya religius ya, tapi ya korup gitu. Atau ditangkap KPK nih karena korupsi, besoknya tampil dengan tampilan yang religius. How come gitu loh? Ada nggak sih penjelasan dari Dr. Galang soal ini atau nggak ada penjelasannya gitu? Mungkin contoh di sini adalah yang sudah kami rancang adalah tadi. Jadi dia dipasangkan dengan counterpart yang cheating. Nah, tapi nanti kemudian partisipan itu akan diberikan keluasaan untuk sekarang kamu dikasih duit nih, kamu bagi deh duitmu, kamu dapat berapa, partnermu dapat berapa. Kemudian perasaanmu gimana? Itu bisa dilakukan uji coba lebih lanjut lagi untuk melihat sebenarnya ada aspek emosional apa di situ.
Nah itu nanti akan religiusitas juga akan lari di area Tapi situ. ini topik riset yang terbuka lebar ya. Kami sangat mengundang siapapun juga untuk berkolaborasi. Oke. Sungguh ya, episode ini menegangkan banget. Jadi yang merasa lebih kuat otak kiri maupun otak kanan, waspada ya. Biarkan error detection di diri kamu itu bekerja. Jadi jangan sampai jadi koruptor. Oke, episode yang cukup menarik. Tapi di episode selanjutnya nih, untuk sneak peek ya, kita mau mengajak teman-teman semua untuk cari tahu, untuk belajar dari seorang peneliti tentang suatu metode kimia yang luar biasa powerful dalam mengolah polusi air limbah. Cool. Untuk masukan dan saran juga, kamu juga bisa kirim email ke podcast@kbrprime.id, dan podcast ini bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, juga platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga update sosial podcast sains sekitar kita di media sosial KBR, juga di The Conversation Indonesia. Bye!